Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Halo gengs, jumpa lagi kita di sini. Selamat menonton Sejarah Banten. Banten, daerah cukup menarik. Sebagai provinsi, jika dilihat luas wilayahnya tak signifikan. Dibanding daerah induknya, Jawa Barat, Jabar, sangat jauh berbeda. Wilayah Jabar seluas 44.354,61 km persegi, terdiri dari 16 kota dan 10 kabupaten. Sedangkan Provinsi Banten memiliki luas hanya 8.651,20 km persegi, meliputi 4 kota dan 4 kabupaten. Sempitnya wilayah Banten bukan suatu persoalan untuk mencapai kemajuan, karena memiliki sejumlah potensi. Antara lain, letak yang strategis, kondisi alam, dan kekayaan alam yang dimiliki. Selain itu, latar belakang sejarah kejayaan di masa lalu serta momentum yang ada menjadi faktor penting bagi kemajuan Banten. Berangkat dari kalkulasi atas potensi yang dimiliki, masyarakat Banten bertekad memisahkan diri dari Jabar dan membentuk provinsi tersendiri. Kejayaan masa lalu sebagaimana provinsi-provinsi di Pulau Jawa, terbentuknya Provinsi Banten tak terlepas dari pengaruh latar belakang sejarah. Khususnya pada masa kejayaan yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu, kejayaan masa kerajaan dan kemajuan atau proses perjuangan pada masa kolonial. Banyak kejayaan yang dicapai pada masa kerajaan kemudian menginspirasi dan menjadi ikon suatu daerah. Jawa Timur mendapat pengaruh kejayaan kerajaan Majapahit dan Kediri. Jawa Tengah pengaruh dari kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta. Daerah istimewa Yogyakarta tak terlepas dari pengaruh Mataram Yogyakarta. Begitu pula Jawa Barat identik dengan kerajaan Pajajaran. Secara historis, Kesultanan Banten pernah mengalami puncak kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1631 sampai tahun 1692. Banten bukan hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi pelabuhan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang termasyhur. Bukti-bukti kejayaan Kesultanan Banten bisa ditelusuri melalui beberapa literatur. Sedangkan bukti fisik yang bisa disaksikan yakni sisa-sisa peninggalan masa lalu, seperti situs bangunan Keraton Surosowan Kesultanan Banten, benda-benda peninggalan yang tersimpan di Museum Kepurbakalaan Banten, dan Masjid Agung Banten. Semua berada di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pengaruh masa kolonial, seperti diketahui melalui sejarah tentang beberapa kota di provinsi di Pulau Jawa. Kota Surabaya di Jawa Timur, Semarang di Jawa Tengah, Bandung di Jawa Barat, dan Yogyakarta merupakan pusat pendudukan kolonial sekaligus basis perjuangan masyarakat pribumi merebut kemerdekaan. Sebagai daerah penting, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, setelah VOC dibubarkan, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels, tahun 1808 sampai tahun 1811, di Anyer dan Ujung Kulon, dibangun pangkalan armada laut. Oleh Daendels Anyer juga dijadikan titik nol proyek monumental pembangunan Jalan Raya Trans Jawa hingga ke Panarukan, Jawa Timur. Peninggalan di Anyer berupa mercusuar, menara pemantau kapal-kapal laut yang hingga kini masih berdiri kokoh. Kejayaan masa lalu Banten bukan hanya menjadi kenangan. Peninggalan berupa fisik dapat berfungsi untuk bahan kajian ilmiah dan sarana wisata. Warisan berupa nilai-nilai agama maupun budaya menjadi pijakan bagi pembangunan Provinsi Banten. Masa kini seiring bergulirnya reformasi berimplikasi terhadap perubahan sistem politik, salah satunya desentralisasi kekuasaan. Momentum sangat fenomenal terbentuknya Provinsi Banten tanggal 4 Oktober tahun 2000. Terbentuknya Provinsi Banten bagaikan napaktilas kejayaan Banten masa lampau. Dengan segala potensi yang dimiliki Banten mampu menunjukkan kemajuannya. Tahun 2007 menduduki peringkat keempat dalam hal peningkatan APBD, Asep Kurnia dan Ahmad Siabudin, 2010. Provinsi Banten memiliki potensi alam cukup tinggi.
Secara topografi terdiri atas dua bagian besar, yaitu daerah perbukitan di sebelah selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dan daerah dataran rendah di bagian lainnya. Terdiri dari 4 kota, Kota Serang, Tangerang, Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan, dan 4 kabupaten, Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang adalah daerah dengan aktivitas ekonomi cukup tinggi karena merupakan kawasan industri, terutama industri manufaktur. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah hijau, hutan dan perkebunan banyak terdapat di sana. Adapun Kota Tangerang Selatan merupakan kota jasa, perdagangan, serta banyak lembaga pendidikan bergensi dan bertaraf internasional. Maklum, di kota ini banyak tinggal tokoh intelektual, tokoh nasional, dan kaum ekspatriat. Tentang internasional, Provinsi Banten memiliki Taman Nasional Ujung Kulon, di Kabupaten Pandeglang yang masih hidup populasi hewan langka yang di dunia hanya ada di Ujung Kulon. Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan gerbang utama Indonesia berada di kota Tangerang. Bahkan telah direncanakan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Kramat Watu, Serang. Kondisi demikian membuat peningkatan APBD Provinsi Banten meningkat signifikan setiap tahun. Sektor pariwisata, Provinsi Banten yang ketiga sisinya dikelilingi laut, dari Cilegon hingga Labuhan Jalan melingkar menyusur tepi pantai Selat Sunda merupakan kawasan wisata sangat kesohor. Hotel dan villa berjejer siap memanjakan setiap wisatawan dengan pemandangan Gunung Krakatau yang penuh cerita di lepas pantai. Pelabuhan penyeberangan ke Sumatera menambah provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini sangat sibuk. Dihubungkan oleh ruas tol langsung sampai Jakarta. Apalagi kalau pembangunan mega proyek jembatan Selat Sunda yang jauh lebih panjang dari jembatan Suramadu terrealisasi, membuat Provinsi Banten kian melambung. Provinsi Banten dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tertanggal tanggal 17 Oktober tahun 2000. Adapun puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, dengan sidang paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten. Akhirnya, masyarakat Banten pun sepakat tanggal 4 Oktober tahun 2000 sebagai hari jadi Provinsi Banten yang saat itu dipimpin oleh Bapak Hade Munandar sebagai Gubernur dan Ibu H. Ratu Atut Hosiah sebagai Wakil Gubernur. Demikian yang dapat kami ulas untuk Provinsi Banten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.